Berapa lama lagi kita akan sampai ke tempat Old Sun? Tanya Putri Miao Miao kepada Kinan. Kinan menjawab, kita akan segera tiba. Tempatnya sudah ada di sudut jalan itu. Lalu Kinan bergumam, dalam kompetisi domain luar, aku hanya bisa mengandalkan bantuan Old Sun dan aku harus berterima kasih kepadanya sekarang. Kultivasiku sekarang berada di ranah Siantian, tetapi Ki di dalam tubuhku setara dengan ranah Siantian lapisan ketiga. Aku harus segera bertanya kepada Old Sun, dan lagi masalah Putri Miao Miao harus diselesaikan. Yang paling penting adalah kemunculan Putri Miao Miao di sekte Linzong, dan aku masih memiliki musuh yang harus aku tangani. Jadi untuk menghindari hal yang tidak perlu, dia harus diberi identitas. Setelah bergumam seperti itu, Kinan pun akhirnya sampai di tempat Tetua Agung atau Old Sun. Tiba-tiba pintu rumah Tetua Agung terbuka dan Tetua Agung pun berteriak dari dalam. Kinan, kau akhirnya datang untuk mengunjungiku. Orang tua ini sudah menunggumu. Kinan pun masuk dan memberikan salam kepada Tetua Agung. Tetua Agung di sini bertanya, mengapa Kinan membawa seorang gadis kecil? Mendengar pertanyaan Old Sun kepada Kinan, Putri Miao Miao merasa tersinggung. Ia pun kemudian berkata, "Hei Patua Bangka, apa yang kau katakan? Siapa yang kau maksud gadis kecil? Jika kau tidak memberiku 500.000 pil Siantian sebagai kompensasi, sang putri ini tidak akan memaafkanmu." Tetua Agung menjadi emosi dan mengeluarkan auranya. "Gadis kecil, kamu harus menjaga ucapanmu," ucapnya. Putri Miao Miao juga tak mau kalah. Ia juga mengeluarkan auranya. "Menjaga ucapanku, sang putri ini tidak peduli dengan ucapannya sendiri," jawab Putri Miao Miao. Melihat kekuatan Putri Miao Miao, Old Sun sangat terkejut. Kemudian ia bergumam, tingkat kultivasi gadis kecil ini sangat mengerikan, dan bahkan kultivasinya sedikit lebih kuat dariku. Kemudian Old Sun pun bertanya tentang siapa Putri Miao Miao. Kinan kemudian menjawab, dia adalah anggota keluarga Qin kami yang dulu ramah kepada kami di masa lalu. Untuk beberapa alasan saya akan tinggal bersamanya di sekte Linzong untuk waktu yang cukup lama. Saya harap Anda bisa mengatur identitas untuknya. Itu tidak masalah. Jika putri memutuskan untuk tinggal di sekte Linzong, kita pasti akan memberikannya identitas penatua terhormat. Identitas ini tidak memiliki batasan apapun selain dari aturan sekte, ucap Old Sun kepada Kinan. Kemudian Old Sun pun meminta maaf kepada Putri Miao Miao atas perilakunya. Karena dipanggil Putri oleh Old Sun, Putri Miao Miao di sini merasa kegeeran. Kemudian Putri Miao Miao bertanya kepada Old Sun berapa banyak pil yang bisa ia dapatkan selama sebulan setelah menjadi penatua terhormat. Kemudian Old Sun pun menjelaskan, jika di sekte Linzong penatua terhormat berada di bawah penatua agung dan pemimpin sekte, dan itu tidak memiliki batasan apapun selain pada aturan sekte. Dan untuk pil, penatua terhormat mendapatkan 100.000 pil Martial Emperor setiap bulan, dan juga mendapatkan manfaat yang sama seperti Old Sun. Kinan sangat terkejut mendengar jika menjadi penatua terhormat bisa mendapatkan 100.000 pil Martial Emperor setiap bulan. Lalu setelah itu Old Sun pun memberi Kinan lencana naga lagi. Ia pun mengatakan, jangan hancurkan lagi lencana ini. Selain itu aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Apa sebenarnya tingkat martial soul milikmu? Bagaimana kamu bisa mengalahkan Nan Gongcheng yang berada di ranah Siantian lapis kedua ketika tingkat kultivasimu hanya berada di ranah setengah Siantian? Tanya Old Sun kepada Kinan. Kinan kemudian menjawab, saya tidak bisa memberitahu Anda tingkat martial soul milik saya untuk saat ini. Dan masalah yang mengalahkan seseorang yang tingkat kultivasinya berada di ranah Siantian lapis kedua, alasan utamanya adalah karena saya telah menemukan jenis cairan spiritual atavistik yang mengubah ki saya menjadi atavistik ki setelah dikonsumsi. Saya datang ke sini untuk berterima kasih dan menanyakan masalah ini. Jadi itu atavistik ki. Kamu sekarang dianggap sebagai kultivator atavistik. Berbeda dari kultivator lainnya, kultivasimu akan tetap berada di ranah setengah Siantian di mata orang lain. Dan ketika ki yang terakumulasi di tubuhmu telah mencapai ranah Siantian lapisan ke-10, kau dapat mencoba menghancurkan penghalang dan menjadi seorang kultivator Martial Emperor, jawab Old Sun. Setelah menjawab pertanyaan Kinan, kemudian Old Sun berkata lagi,
Kinan, aku sangat menghargaimu, jadi aku harus memberitahumu bahwa kecepatan untuk naik tingkat ke ranah Xiantian sangat cepat, tetapi untuk mencapai ranah Martial Emperor kesulitannya 3 kali lipat dari orang biasa. Banyak murid dari sekte Lingzong memilih untuk pergi ke jalur kultivasi atapistik untuk kecepatan peningkatan yang cepat. Tetapi mereka belum mencapai ranah Martial Emperor dalam 10 tahun terakhir. Bahkan seorang jenius super dengan Martial Soul level Huang tingkat 10 setelah menjadi kultivator atapistik membutuhkan waktu 5 tahun dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi seorang Martial Emperor. Jadi kamu harus siap, ucap Olsan. Kinan tertegun sejenak, kemudian ia bergumam. Meskipun sangat sulit bagi kultivator atapistik untuk menembus penghalang ranah Martial Emperor, namun pada saat itu Martial Soul milikku kemungkinan besar akan menjadi peringkat Suan. Singkat cerita, setelah dari tempat Penatua Agung, Kinan memutuskan untuk pergi ke Library Hall. Di sini adalah lantai 3 Library Hall, jadi murid biasa dilarang masuk, ucap penjaga yang berada di lantai 3 Library Hall. Namun setelah mengetahui jika itu adalah Kinan, penjaga lantai 3 pun mempersilahkan Kinan untuk masuk dan tinggal selama Kinan mau. Bahkan penjaga lantai 3 ini sengaja menutup lantai 3 Library Hall untuk murid lainnya demi Kinan. Setelah masuk ke dalam lantai 3 Library Hall, Kinan sangat senang ketika melihat kumpulan buku kuno peninggalan para kultivator murid dalam. Kemudian ia bergumam, seperti yang dikatakan Olsan, kecepatan kultivasi atapistik sangat cepat, yang berarti itu tidak perlu membuang banyak waktu. Aku berencana menghabiskan waktu 10 hari sebelum pergi ke Pavilion Martial Serendipity untuk mempelajari catatan kultivasi yang ditinggalkan oleh murid dalam untuk memperdalam pemahamanku tentang kultivasi. Beranjak keluar Library Hall, sepertinya kekacauan sedang terjadi. Seorang penatua dalam terluka parah karena beberapa hari yang lalu dia dihajar oleh seorang gadis muda. Bahkan semua pil milik tetua tersebut diambil, tidak hanya tetua dalam. Pemimpin disiplin hall juga dihajar dan diambil semua pil miliknya. Ya, kita sudah tahu orang di balik kericuhan itu adalah Putri Miao Miao. Kembali ke Kinan yang sedang berada di Library Hall, yang tengah mempelajari catatan kultivasi dari para kultivator murid dalam. 8 hari pun telah berlalu. Di sini Kinan berkata, aku telah membaca semua buku kuno yang ada di sini, dan aku telah memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang martial art. Aku masih memiliki waktu 2 hari sebelum pergi ke Pavilion Martial Serendipity, dan aku akan memperbaiki pedang 7 dosa besar. Lalu Kinan pun mengeluarkan pedang 7 dosa besarnya. Tingkatan senjata dibagi menjadi senjata mistik, senjata Hautian, senjata Xiantian, dan seterusnya. Meskipun pedang 7 dosa besar ini termasuk ke dalam kategori senjata mistik, tapi pedang ini memiliki kekuatan besar yang tertidur di dalamnya. Jika kekuatan itu dibangunkan, maka pedang ini setara dengan senjata tingkat Hautian, gumam Kinan. Kemudian Kinan berkata, darahku mengandung jiwaku menetes ke alam semesta dengan gabungan kehendakku. Lalu Kinan bergumam kembali, senjata tingkat Hautian sangat langka. Bahkan murid dalam biasa mengalami kesulitan menemukan senjata Hautian. Belum lagi 7 dosa besar yang terdiri dari 7 pedang. Jika mereka dibangunkan, itu akan menjadi 7 senjata Hautian yang dapat digabungkan menjadi formasi destruktif yang lebih kuat dari senjata Hautian biasa. Ini tergantung pada pengorbanan darah milikku. Apakah bisa membuat senjata ini mengakuiku sebagai masternya? Datanglah! Hati seni bela diriku telah disempurnakan sejak lama, yang dianggap mitos legendaris di benua ini. Hanya niat negatif seperti ini berani melawanku. Tunduklah padaku, ucap Kinan. Akhirnya pedang 7 dosa besar mengakui Kinan sebagai tuannya. Kinan pun berjanji kepada pedang 7 dosa besar itu untuk menjaganya. 10 hari telah berlalu dan tibalah saatnya Kinan menuju Pavilion Serendipity. Singkat cerita, Kinan telah sampai di lapangan martial art. Terlihat Huanglong, Suyu, Mojisan, dan 5 harimau pengganggu telah berada di tempat itu. Kemudian terdengar suara ricuh. Huanglong pun melirik ke arah keributan tersebut. Ternyata itu adalah Kinan yang sedang dikerumuni para penggemarnya. Kemudian seseorang berteriak, "Diam!" Ternyata orang tersebut adalah Mocking. Mocking di sini berkata, "Aku adalah penatua ketiga dari murid-murid dalam. Namaku adalah Mocking. Aku telah menerima tugas dari sekte untuk membawa kalian berlima ke Pavilion Martial Serendipity." Lalu Mocking melihat ke arah Kinan dan bertanya, "Apakah kau yang bernama Kinan? Aku sangat tertarik denganmu." Kemudian Kinan menjawab,
Ini satu kehormatan bagi saya untuk menarik perhatian Penatua Mo. Lalu Kinan bergumam, aku merasa Penatua Moking ini terlihat akrab. Kemudian Moking berkata, hormat, hormati pantatmu. Kinan, anakku Molly tidak ada hubungannya denganmu. Dia hanya mengucapkan beberapa kata dan kamu malah memenjarakannya selama 10 tahun. Apakah kamu tidak memiliki belas kasih terhadap penatua ketiga murid dalam ini? Kinan pun menjawab, Penatua Mo, sebagai penatua murid dalam, Anda seharusnya memikirkan kata-kata Anda. Molly dimasukkan ke dalam aula disiplin, itu sepenuhnya merupakan keputusan pemimpin aula disiplin. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kemudian Kinan pun mengingat jika Moking adalah ayahnya Molly. Lalu Moking di sini berkata lagi, ya, kamu benar, aku tidak akan membuang waktuku untuk membahas topik ini denganmu. Namun, kamu sebagai kultivator atapistik, kultivasimu meningkat secara cepat. Aku khawatir kultivasimu mendapat masalah. Oleh karena itu, sebelum kita pergi ke Pavilion Martial Serendipity, aku secara khusus akan mengajarimu bagaimana menggunakan keterampilan bela dirimu. Di sini Moking langsung menyerang Kinan. Serangan tersebut berhasil mengenai bahu kanan Kinan dan membuat Kinan terluka parah. Huanglong dan Suyu sangat terkejut. Bahkan di sini Suyu sempat berpikir jika Moking terlalu sombong sehingga dia berani menyerang Kinan secara langsung. Sambil terus menyerang Kinan, Moking di sini berkata, aku hanya menggunakan 1/10 kekuatanku dan kamu bahkan tidak bisa menghindari seranganku. Reaksi kamu terlalu lambat. Kamu masih perlu banyak berlatih. Lihat aku baik-baik, ucapnya. Kinan pun mencoba menghindari serangan Moking dengan jurus 8 langkah mistiknya. Namun serangan Moking bahkan terlalu cepat sehingga mampu mengenai Kinan. Walaupun Kinan telah menggunakan jurus langkah 8 mistiknya, Kinan pun terjatuh tak berdaya karena luka yang diterimanya cukup banyak dan parah. Kinan kemudian berteriak, Moking, jika kau ingin mengincarku, katakan saja, aku akan memberitahumu bahwa aku, Kinan, bukanlah orang yang baik. Jika kau tidak membunuhku hari ini, maka bersiaplah untuk menghadapi pembalasan dendamku. Balas dendam? Balas dendam apa yang terjadi? Kau bahkan tidak bisa menahan rasa sakit sebanyak itu. Sepertinya setelah kau menjadi kultivator atapistik, kultivasimu meningkat terlalu cepat yang membuatmu terlalu banyak kekurangan pada dirimu. Namun aku sebagai penatua menganggapmu sebagai jenius dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Hari ini aku akan menghancurkan dantian milikmu dan menyembuhkan kembali dengan pil sehingga kamu dapat memulai lagi dari awal. Lalu Moking pun menyerang lagi Kinan. Moking, beraninya kamu, ucap Kinan. Namun ketika Moking akan menyerang Kinan, tiba-tiba seseorang datang dan menerjang Moking. Orang yang datang tidak lain adalah Putri Miao Miao. Budak putri ini sedang diintimidasi. Apakah kamu sudah bosan hidup? Ucap Putri. Siapa yang berani menyerang tetua ini? Gadis kecil, ucap Moking. Lalu Kinan berkata, ini adalah masalahku, tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan mengurus masalah ini sendiri. Putri Miao Miao hanya diam tak menjawab. Kemudian Moking di sini berkata lagi, aku tidak peduli kamu anak siapa, tapi kamu berani menghalangi tetua ini. Kembalilah ke rumahmu sekarang, dan tetua ini akan melupakan perbuatan yang kamu buat. Putri Miao Miao tersenyum dan berkata, apa kau yakin? Setelah itu, Putri Miao Miao bergerak cepat menyerang Moking. Moking sangat terkejut ketika berhadapan langsung dengan Putri Miao Miao. Kau, ranah martial Ancestor? Bagaimana mungkin seorang gadis kecil memiliki kekuatan yang setara dengan ranah martial Ancestor? Kau, tutup mulutmu di hadapan putri ini, sambil menampar Moking yang membuat Moking terpental jauh. Semua orang terkejut melihat Moking dapat dipentalkan hanya dalam sekali serang. Moking kemudian bangkit dan berkata, kau berani menyerang tetua ini? Aku bersumpah aku akan. Namun sebelum Moking menyelesaikan ucapannya, tangan Putri Miao Miao telah menamparnya kembali yang membuat Moking terpental lagi. Putri Miao Miao belum berhenti di sini. Dia terus menampar Moking hingga Moking tidak berdaya. Di sisi lain, Kinan yang melihat Putri Miao Miao menolongnya, ia bergumam. Putri misterius ini yang selalu mengambil pil milikku dan dia juga yang selalu menggangguku. Sekarang dia datang untuk menolongku. Putri Miao Miao yang sudah puas menghajar Moking, ia lalu bertanya, apakah Moking sudah mengakui kesalahannya? Moking pun memohon ampun kepada Putri Miao Miao dan dia mengakui kesalahannya. Namun seperti biasa, Putri Miao Miao akan meminta pil kepada korbannya.
Setelah menerima pil dari Mocking, Putri Miao Miao kembali berkata, "Beritahu orang-orang di belakangmu bahwa Kinan adalah laki-lakiku. Aku tidak peduli siapa mereka, apakah itu penatua ataupun pemimpin aula, atau bahkan pemimpin sekte. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuh laki-lakiku, maka aku akan membuat kalian menyesal seumur hidup." Mocking pun menganggukkan kepalanya, tanda ia mengerti apa yang dikatakan oleh Putri Miao Miao. Kinan cukup tersanjung oleh apa yang dilakukan oleh Putri Miao Miao. Para murid menghampiri Kinan. Mereka pun berkata, "Saudara Kinan memang hebat, Anda adalah idola kami." Seberapa hebat dia, bahkan para penatua disiplin tidak bisa menghukumnya. Saudara Kinan tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, tapi sekarang dia dijaga oleh gadis yang berada di ranah martial Ancestor. Benar-benar menakutkan, ucap mereka. Lalu Kinan pun berterima kasih kepada Putri Miao Miao. Tapi di sini Putri Miao Miao tidak ingin diganggu oleh Kinan karena dia sangat senang telah mendapatkan banyak pil. Kinan tersadar jika yang diperdulikan Putri Miao Miao hanyalah pil. Tiba-tiba seseorang datang dan aura orang tersebut bahkan lebih kuat dari Mocking. Orang tersebut adalah Zhang Taiyi, penatua kedua murid dalam. Kemudian ia berkata, "Karena kejadian tadi, aku Zhang Taiyi akan membawa kalian ke Pavilion Martial Serendipity. Karena sudah banyak waktu yang terbuang, aku tidak akan menghabiskan waktu lagi untuk berbicara omong kosong. Kalian berlima ikut bersamaku." Kemudian mereka pun pergi menuju Pavilion Martial Serendipity. 10 hari kemudian, bintang laut musim gugur di barat kerajaan Lauhe. Karena gunung besar dekat dengan lautan bintang musim gugur, ia dinamai Gunung Musim Gugur, yang menarik banyak kultivator jahat ke sini untuk menjelajahi gunung itu dan berusaha mencari keuntungan. Kemudian tetua kedua berkata, "Masih ada 5 hari lagi sebelum Pavilion Martial Serendipity dibuka. Dalam 5 hari ini kalian diizinkan untuk bertindak bebas. Namun diingatkan bahwa setiap kali Pavilion Martial Serendipity akan segera dibuka, jumlah kultivator di Gunung Musim Gugur meningkat pesat. Tempat ini penuh dengan bahaya. Cobalah untuk tidak mencari masalah di sini dengan siapapun," ucap tetua kedua. Kemudian ia pun memberikan rencana untuk para murid. Rencana tersebut berfungsi untuk memanggilnya di saat para murid sedang dalam bahaya. Singkat cerita, tetua kedua pun pergi dan murid lainnya pun berpencar mencari petualangannya masing-masing sebelum Pavilion Martial Serendipity dibuka. Di sini Kinan berkata, "Dengan hanya 5 hari tersisa, lebih baik berkultivasi daripada pergi untuk berpetualang. Berlatih sepertinya lebih aman," ucap Kinan. Tiba-tiba Putri Miao Miao berteriak, "Kinan, ada sesuatu, aku perlu bantuanmu." "Bantuan apa?" jawab Kinan. "Ini peta. Ikuti peta ini ke Gunung Musim Gugur dan ambil semua benda yang ada di sana. Tentu saja semua benda akan menjadi milikku," balas Putri Miao Miao. Kinan lalu bertanya, dari mana Putri Miao Miao mendapatkan peta tersebut dan barang apa yang harus Kinan ambil. "Jangan khawatir, dan untuk barang-barangnya itu adalah bunga kristal. Jika tidak ada yang salah dengan peta, kamu seharusnya dapat menemukan total 80 batang bunga kristal. Meskipun bunga kristal dianggap sebagai kelas rendah, setiap tangkai masih bisa dijual sekitar harga 1000 pil Martial Emperor," ucap Putri Miao Miao. Kinan sangat terkejut mendengar harga dari bunga kristal itu. Ia kemudian berkata, "Tidak. Jika aku pergi untuk mendapatkan bunga ini, aku takut bahwa aku masih berada dalam bahaya. Jika kamu ingin aku pergi, kamu harus memberi aku setengahnya." Putri Miao Miao pun menjawab perkataan Kinan. "Tapi putri ini baru saja menyelamatkan hidupmu, dan kamu masih ingin setengahnya. Jika aku tidak ikut campur saat itu, kamu akan dilumpuhkan oleh itu, apapun namanya. Awalnya aku pikir kamu adalah orang yang adil, tapi sekarang kamu sangat mengecewakan." Mendengar perkataan sang putri yang telah berjasa kepada Kinan, dirinya tidak bisa berkata apa-apa lagi dan mau tidak mau menuruti apa kemauan Putri Miao Miao. Kemudian Kinan pun berkata kepada Putri Miao Miao, "Ngomong-ngomong, karena perjanjian darah kita harus tetap berada dalam jarak 100 mil satu sama lain. Di mana kamu berada ketika aku mengambil bunga kristal? Mengapa kamu tidak mengambilnya sendiri?" tanya Kinan. "Tenang, aku punya rencanaku sendiri," balas Putri Miao Miao. Singkat cerita, Kinan pun mulai bergerak mencari bunga kristal itu. Ia pun melihat peta, dan menurut peta, bunga kristal hanya berjarak 5 mil dari tempatnya sekarang. Namun ketika Kinan akan melanjutkan langkahnya, ia mendengar suara minta tolong. Kemudian Kinan pun bergegas pergi menuju sumber suara. Terlihat seorang wanita yang tengah dibegal oleh kelompok bandit. Para bandit ini berkata kepada wanita tersebut, karena wanita itu meminta tolong. "Tolong? Siapa yang berani menolongmu di Gunung Musim Gugur?"
Nona, meskipun kau adalah murid dari sekte King Envy, sangat disayangkan bahwa kamu telah bertemu dengan 3 pengganggu gunung musim gugur. Jika kamu menyerah sekarang dan memberikan pil serta layanan yang baik, mungkin kami masih bisa mengampuni hidupmu, ucap mereka. Kinan yang telah berada di tempat tersebut dan menyelinap di antara pepohonan, ia bergumam. Ternyata wanita itu berasal dari sekte King Envy. Di antara 4 sekte yang berada di benua Louhe, hanya sekte King Envy ini yang memiliki hubungan dekat dengan sekte Lingzong dan memiliki hubungan yang baik. Sepertinya masalah ini tidak bisa diabaikan. Kembali ke wanita yang tengah terancam, wanita tersebut berkata kepada para bandit, "Kalian tidak tahu malu. Aku telah bersedia membantu kalian, tetapi kalian malah berani menjebakku. Hari ini aku tidak akan membiarkan kalian menyentuhku, bahkan jika aku harus bunuh diri." Hahaha, menurutmu berapa banyak orang yang baik yang dikumpulkan kultivator jahat di gunung musim gugur? Dan untuk masalah bunuh diri, kamu harus meminta izin kepada kami, ucap para bandit gunung tersebut sambil mengeluarkan aura mereka. Wanita tersebut pun sudah putus asa dan merasa jika ini adalah akhir dari hidupnya. Namun tiba-tiba Kinan pun keluar dari balik pohon. 3 pria besar dengan kultivasi ranah Xiantian mengepung seorang wanita yang berada di kultivasi setengah Xiantian. "Ini sudah keterlaluan. Apakah otak kalian sudah tidak ada?" ucap Kinan. Para bandit itu pun tertawa dan melihat ke arah Kinan. "Hahaha, aku heran mengapa ada seseorang yang berani keluar dan menjadi seorang pahlawan. Tetapi itu ternyata hanya buang-buang waktu. Kultivasinya hanya berada di setengah Xiantian," ucap para bandit. Kemudian wanita itu memperingati Kinan untuk segera pergi, karena menurutnya Kinan bukan tandingan mereka bertiga. Ia pun meminta Kinan untuk memberitahu sekte King NP untuk membalaskan dendamnya. Kemudian salah satu dari 3 bandit itu mencoba menyerang Kinan. Akan tetapi yang terjadi, bandit tersebut malah terbunuh oleh Kinan. 2 bandit yang tersisa dan wanita itu terkejut, tak percaya jika Kinan bisa dengan mudah membunuh 1 orang bandit yang kultivasinya telah berada di ranah Xiantian lapis pertama. Apakah orang yang berada di ranah setengah Xiantian? Mengapa bisa membunuh orang yang berada di ranah Xiantian? Dan itu hanya dengan niat pedang. Kultivasi dia sebenarnya berada di ranah apa? Ucap 2 bandit yang tersisa. Kemudian Kinan pun menyeru 2 bandit itu untuk pergi. Wanita itu pun berterima kasih kepada Kinan atas pertolongannya. Kinan tak menjawab sepatah kata pun. Ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Wanita itu pun menatap langit dan bergumam jika dirinya akan membalas kebaikan Kinan jika mereka bertemu lagi. Singkat cerita, Kinan telah sampai di tempat yang ditunjukkan oleh peta. Tempat tersebut adalah sebuah gua. Di sini Kinan berkata, ada binatang buas yang hidup di gua ini. Aura binatang itu telah mencapai ranah Xiantian lapisan ketiga. Juga bisa dikenal sebagai puncak Foundation Martial Beast. Aku sudah tiba di sini dengan kultivasi atavistik saat ini. Meskipun kultivasiku berada di ranah setengah Xiantian, itu sudah cukup untuk melawan Foundation Martial Beast. Kemudian Kinan pun masuk ke dalam gua tersebut. Setelah masuk ke dalam gua, Kinan pun disambut oleh binatang buas yang dikatakannya tadi. Tiupan angin yang begitu kencang ternyata berasal dari napas binatang buas ini, gumam Kinan. Lalu Kinan pun mengeluarkan pedang 7 dosa besarnya. "Aku akan membuatmu merasakan kekuatan dari pedang 7 dosa yang mematikan ini," ucap Kinan. Kemudian Kinan pun menyerang binatang buas itu dengan tebasan pedang 7 dosa besar. Namun ternyata binatang tersebut bukan hanya besar tetapi juga memiliki sisik yang sangat keras, sehingga Kinan tidak mampu menebasnya. Kemudian Kinan menggunakan mata ilahinya untuk mencari kelemahan binatang buas tersebut. Setelah kelemahannya ditemukan, Kinan lalu mengeluarkan jiwa God of War-nya. Kinan pun meminta God of War untuk melepaskan pukulan destruktif yang digabungkan dengan tebasan destruktif, yang membuat serangan tersebut menjadi sangat kuat. Ledakan besar pun terjadi di gua tersebut. Asap debu pun memenuhi gua itu. Namun ternyata binatang buas itu berhasil melarikan diri. Namun Kinan tak memperdulikan. Ia pun segera masuk lebih dalam ke dalam gua. Dan akhirnya ia pun menemukan bunga kristal. Ia juga menghitung bunga kristal tersebut dan jumlahnya sama persis seperti yang dikatakan oleh Putri Miao Miao, yaitu 80 tangkai. Namun ketika Kinan akan mengambil bunga tersebut, Kinan merasakan ada orang lain di luar gua. Sedangkan di luar gua, kumpulan para gadis sedang menuju ke dalam gua. Kinan pun keluar dari gua untuk menghadang mereka. Seorang wanita bertanya kepada Kinan, "Kau dari sekte mana?" tanyanya. Tapi ternyata wanita yang diselamatkan oleh Kinan berada di antara wanita-wanita itu. Dia pun berkata, "Kakak, ternyata itu kamu. Aku tidak berharap kita akan bertemu lagi secepat ini. Kakak, siapa namamu?" "Namaku adalah Chen Sur. Kamu bisa memanggilku Sur."
Aku bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih kepadamu karena telah menyelamatkanku, ucap wanita tersebut yang diketahui bernama Sur. Namun ketika dia akan menghampiri Kinan, Sur dilarang oleh tetua kelompok mereka yang bernama Senior Wang. Sur pun bertanya kepada Wang kenapa dia melarangnya untuk menghampiri Kinan. Padahal Kinan adalah orang yang telah menyelamatkannya. Jika tidak ada Kinan, mungkin Sur sudah tewas. Namun Wang malah berkata tidak sopan kepada Kinan dengan menuduh Kinan punya maksud tertentu mendekati Sur. Di sini Kinan bergumam, Martial Soul level Huang tingkat 9, ranah setengah Xiantian, tahap bersatu dengan senjata. Dengan bakat luar biasa seperti itu, pasti dari salah satu dari 3 sekte besar lainnya. Pantas saja dia sangat arogan, gumamnya. Kemudian Wang berkata kepada Kinan, kamu mungkin bisa menipu Sur, namun kamu tidak akan bisa menipuku. Base yang kabur tadi dikalahkan olehmu kan? Base itu memiliki kekuatan ranah Xiantian lapisan ketiga. Tetapi kultivasimu hanya berada di ranah setengah Xiantian. Jadi kamu itu kultivator atavistik. Meski begitu, aku Wang Rolling tidak takut padamu. Aku akan jujur jika aku menjadi kamu, ucapnya. Kinan kemudian menjawab, mereka yang punya otak akan tahu jika aku punya pikiran jahat kepada Sur, aku tidak perlu mendekatinya dengan sengaja. Yang paling penting, kamu sebagai senior bukannya berterima kasih kepada aku karena telah menyelamatkan Sur, tapi kau malah mencoba memfitnahku. Sebenarnya apa maumu? Tanya Kinan. Para junior dari sekte King NP pun merasa geram kepada Kinan karena Kinan berani berbicara seperti itu kepada senior mereka. Lalu Kinan pun berkata lagi, mari kita hentikan omong kosongnya. Aku tahu rencanamu adalah untuk mendapatkan bunga kristal dariku. Dan itu adalah alasanmu memfitnahku. Sur mencoba menghentikan Kinan agar tidak memprovokasi senior Wang. Namun di sini Wang Rolling tersenyum dan berkata, jika apa yang dikatakan Kinan memang benar, Wang Rolling di sini memang berniat untuk mengambil bunga kristal itu. Wang Rolling pun mencoba untuk mengancam Kinan untuk segera memberikan bunga kristal itu kepadanya. Jika tidak, Kinan akan dibuatnya menyesal. Namun di sini Kinan tertawa dan berkata, hahaha, membuatku menyesal. Aku tidak berharap sekte King yang luar biasa akan melakukan sesuatu yang buruk. Aku akan melihat hari ini kualifikasi apa yang akan membuatku menyesal seumur hidupku, ucap Kinan sambil mengeluarkan aura ranah Xiantian lapis pertamanya. Wang Rolling cukup terkejut melihat kekuatan Kinan. Ia pun berkata, biarkan aku memberitahumu, aku jenius teratas dari domain luar, sekte King. Guruku adalah penatua pertama dari murid dalam di sekte King. Jika kamu menyinggung perasaanku hari ini, kamu tidak akan dapat menanggung akibatnya. Jika kamu pintar, cepat serahkan bunga kristal dan aku akan memaafkan perbuatanmu, ucapnya kembali mencoba mengancam Kinan. Yang baik tidak bisa disalahkan. Aku ingin melihat hari ini apa konsekuensi yang akan aku tanggung. Kinan pun mengeluarkan kekuatan tahap pertama ranah arkanenya yang membuat Wang Rolling semakin terkejut oleh kekuatan Kinan. Kemudian Kinan pun bertanya lagi kepada Wang Rolling bagaimana dia akan membuat Kinan menyesal sambil mengeluarkan 7 pedang dosa besar. Namun di sini terlihat jika Wang Rolling ketakutan melihat kekuatan Kinan. Ia pun memperingatkan Kinan untuk tidak menyerangnya. Kinan kemudian berkata jika Wang Rolling tidak cukup kuat untuk membuat Kinan menyesal seumur hidupnya. Sedangkan di sisi Wang Rolling serta juniornya, mereka merasakan jika aura membunuh Kinan sangat mengerikan. Wang Rolling menatap Sur, ia pun mencoba menampar Sur karena ia menduga jika Sur sengaja membuatnya berhadapan dengan Kinan. Namun ketika dia akan menampar Sur, sebuah batang kayu melesat seperti anak panah dan menusuk sebuah pohon. Wang Rolling mengerti tentang kode itu. Ia pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, Kinan pun kembali ke camp sekte Lingzong. Masih tersisa 3 hari sebelum pavilion Martial Serendipity muncul dan Kinan berniat untuk berkultivasi. Namun tiba-tiba sebuah ledakan terjadi di sebuah gunung. Kekuatannya sangat mengerikan dan dampaknya juga sangat mengerikan. Tetua kedua pun berkata, sepertinya 2 orang yang berada di ranah Martial Ancestor sedang bertarung di puncak gunung musim semi. Kinan langsung mengetahui jika yang sedang bertarung pasti Putri Miao Miao. Singkat cerita, 2 hari pun berlalu dan kita berada di puncak gunung utara. Orang-orang di sana sedang membicarakan tentang kejadian 2 hari yang lalu, di mana 2 orang dengan tingkat kultivasi Martial Ancestor bertarung untuk memperebutkan harta karun yang ada di gunung musim gugur. Dan pertarungan tersebut berlangsung selama 1 hari 1 malam, yang berakhir dengan terbunuhnya salah satu dari mereka. Kemudian di tengah pembicaraan, kelompok Kinan dari sekte Lingzong pun datang ke tempat itu. Orang-orang di sana sangat mengagumi murid-murid dari sekte Lingzong yang telah berada di ranah setengah Xiantian dan mereka dianggap memang seorang jenius nyata.
Moji-san di sini bertanya kepada tetua kedua, mengapa orang-orang independen ini ada di tempat tersebut. Padahal hanya murid dari keempat sekte teratas yang bisa memasuki Pavilion Martial Serendipity. Oke, admin jelaskan dulu tentang orang-orang independen. Jadi orang-orang independen ini adalah orang-orang yang bergerak sendiri tanpa mengikuti sekte manapun. Lanjut, tetua kedua pun menjawab jika mereka hanya mencari keuntungan lain di tempat ini dan Moji-san akan segera mengetahuinya. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Pavilion Martial Serendipity pun muncul dari tengah laut dan turnamen di Pavilion Serendipity pun akan segera dimulai.